Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Pranto. Saya berasal dari program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah organisasi internasional, yakni International Committee of the Red Cross atau yang disingkat dengan ICRC. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konteks sosial dan politik dari organisasi ICRC. Berdirinya gerakan ICRC diawali dari satu gagasan yang sangat brilian dari seorang John Henry Dunant yang hingga kini dikenal sebagai bapak pendiri Palang Merah. Hal ini bermula di saat Henry Dunant menyaksikan puluhan ribu korban tewas akibat pertempuran yang terjadi pada 24 Juni tahun 1859 di Salvorino. Peristiwa inilah yang kemudian mendorong Henry Dunant untuk menuangkan perhatian atas kekejaman perang yang disaksikannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Kenangan dari Salvorino atau A Memory of Salvorino, yang dimana di dalam buku ini memiliki dua gagasan penting, yaitu yang pertama, membentuk organisasi perkumpulan sukarelawan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Dan yang kedua, untuk membuat perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta pelindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan di saat perang. Sehingga pada 9 Februari tahun 1863 di Jenewa dibentuklah Komite 5 untuk memperjuangkan terwujudnya ide Henry Dunant tersebut, di mana sebagai sebuah cikal bakal terbentuknya organisasi ICRC. Dan yang selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. ICRC dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh majelis selama waktu 4 tahun sekali. Presiden yang sekarang, Peter Maurer, dipilih karena berdasarkan prestasinya yang hebat di kancah internasional. Salah satunya adalah di mana pada tahun 2010 dia berhasil menjadi sekretaris luar negeri untuk negara Swiss. Cara Peter Maurer dalam menangani anggota-anggotanya adalah dengan cara menunjukkan pada anggota-anggotanya bahwa dia adalah orang yang layak menjadi seorang pemimpin dan layak disegani oleh anggotanya, sehingga anggota-anggota ICRC menaruh rasa hormat kepadanya dan mau mengikuti arahan darinya. Lalu yang ketiga adalah telaah sosiologi sistem nilai. ICRC mengandung 7 prinsip yang dianggap baik dan merupakan hal-hal yang benar untuk dilakukan. Yang inti dari 7 prinsip itu adalah bahwa ICRC didirikan berdasarkan keinginan untuk memberikan pertolongan tanpa membedakan dan memihak suatu golongan maupun pandangan. Sedangkan hal-hal yang dianggap ICRC merupakan suatu hal yang salah adalah segala hal yang bertolak belakang dari 7 prinsip tersebut. Henry Dunant sebagai pendiri dari gerakan Palang Merah pernah berkata "Siamo tutti fratelli", yang artinya kita semua saudara. Dari kata tersebut berarti bahwa kita sesama manusia merupakan saudara. Jika ada saudara kita yang terluka, maka kita wajib untuk saling membantu dan bekerja sama. Jangan membeda-bedakan dan bersikap acuh tak acuh antar sesama manusia, agar terciptanya rasa kekeluargaan dan kemanusiaan demi terciptanya perdamaian abadi bagi sesama manusia. Lalu yang keempat adalah kegiatan rutin. Setiap 4 tahun sekali, ICRC menghadiri sebuah konferensi internasional Palang Merah dan Bola Sabit Merah untuk membahas program kemanusiaan serta implementasi dan perkembangan hukum humaniter internasional. ICRC tidak memiliki kebijakan keanggotaan yang terbuka dan tak terbatas bagi semua orang karena anggota baru dipilih oleh komite melalui suatu proses yang disebut dengan co-optation atau pemilihan. Anggota ICRC selalu dibina untuk selalu memberikan perlindungan dan bantuan kepada orang-orang yang berada di dalam situasi konflik maupun bencana. Lalu yang selanjutnya adalah tentang pengikut setia. Anggota ICRC awalnya merupakan orang-orang Swiss yang dipilih oleh komite, namun sejak tahun 1990-an ICRC merekrut orang-orang dari belahan dunia untuk bersama-sama menjalankan misi di lapangan dan kantor pusat. Mereka dipilih karena pengalaman mereka dalam urusan internasional dan keterlibatan mereka dalam segala aktivitas kemanusiaan. Keanggotaan ICRC bisa terus terbentuk karena adanya kaderisasi, di mana kaderisasi bisa diibaratkan sebagai jantungnya sebuah organisasi. Hal ini karena kaderisasilah yang menciptakan embrio-embrio baru yang nantinya akan memegang tongkat estafet perjuangan organisasi. Lalu yang selanjutnya ada ekspresi budaya. Awal mula nama International Committee of the Red Cross berawal pada tahun 1863 berlangsung konferensi internasional 1 di Jenewa yang dihadiri oleh 16 negara. Pada tahun ini pula, Komite Internasional untuk Perlindungan bagi Tentara yang Terluka berganti nama menjadi International Committee of the Red Cross. Sebagai bentuk penghormatan terhadap negara Swiss, konferensi internasional sepakat menggunakan lambang Red Cross atau Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal untuk kesatuan medis militer dari setiap negara. Lambang Palang Merah diartikan menjadi dua hal, yakni sebagai yang pertama lambang pembeda, yang artinya ada pembedaan yang nyata antara kesatuan tempur kombatan dan kesatuan medis non kombatan.
dan yang kedua sebagai lambang yang netral. Pemberian satu tanda yang sama bagi seluruh anggota kesatuan medis militer di setiap negara memberikan mereka status netral. Lalu yang selanjutnya ada spektrum ideologi. ICRC merupakan organisasi yang netral atau center, tidak memihak pihak kanan maupun kiri. Ada dua alasan yang menjelaskan mengapa ICRC merupakan organisasi yang netral, yaitu yang pertama, karena ICRC merupakan organisasi yang tidak memihak, bersifat netral dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lain dan memberi mereka bantuan. Dan yang kedua, agar ICRC senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak. Jadi, gerakan ini tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, kesukuan, agama, maupun ideologi. Yang selanjutnya adalah faktor pendukung dari keberlangsungan dari organisasi ICRC, yaitu karena ICRC merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Misinya adalah untuk meringankan penderitaan manusia, melindungi kehidupan dan kesehatan, dan menjunjung tinggi martabat manusia, terutama pada saat konflik bersenjata dan keadaan darurat lainnya. Sehingga gerakan ini hadir di semua negara dan didukung oleh jutaan relawan. Dan yang selanjutnya adalah faktor penghambat dari gerakan ICRC. Hambatan-hambatan yang dihadapi ICRC berhubungan dengan kredibilitas dan kapabilitas dari dalam organisasi itu sendiri atau hambatan internal, yaitu keterbatasan sumber daya ICRC itu sendiri. Jika ditinjau dari faktor sumber daya manusia sejak tahun 2002, jika ditinjau dari jumlah ataupun kualitas peningkatan yang terjadi, ternyata sangat terbatas. Hal yang sama juga terjadi pada sumber daya teknis yang di dalamnya terdapat faktor keuangan. Inilah yang menyebabkan peran ICRC tidak dapat berjalan secara optimal. Dan yang selanjutnya adalah prospek organisasi. Prospek ICRC dalam beberapa tahun ke depan adalah untuk bisa lebih membantu dan melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya, serta mengatasi berbagai masalah dan isu-isu yang ada di dunia. Dan yang terakhir adalah penilaian individu. Untuk penilaian individu, di sini saya memberikan nilai untuk organisasi ICRC dari skala 1 sampai 10, yakni 8. Karena organisasi ini masih aktif dan masih berjalan hingga sekarang dan memiliki kegiatan rutin yang jelas seperti konferensi internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Namun kekurangan dari ICRC adalah ICRC tidak memiliki 3 unsur power, yaitu authority, influence, dan force, yang dapat membuat suatu pihak dapat mengikuti setiap arahan aturan yang diberikan oleh ICRC. Maka mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.